Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat seluruh penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan yang telah memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, dan yang telah memekuatkan kami di hari yang baru ini untuk kembali memulai semua pekerjaan kami, semua kegiatan-kegiatan kami. Namun sebelum kami mengerjakan semua itu ya Tuhan, kami kembali bersekutu bersamamu melalui peribadahan salat teduh kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami dan yang memberkatkan kami untuk melakukan segala kegiatan kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, hari Senin 30 Juni 2025, sekaligus yang akan memberangkatkan kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan kita, tertulis dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasa kagum? Pernahkah kita merasa terheran-heran atas kebaikan Tuhan dan atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita ingat-ingat kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, ketika kita sedang menghadapi tantangan, tekanan, atau bahkan penderitaan, pernahkah kita merasa terkagum-kagum atas pembebasan, pekerjaan yang dilakukan Tuhan Allah kepada kita, ataupun kepada keluarga kita, ataupun kepada orang-orang yang kita kasihi? Konteks yang seperti inilah yang dihadapi oleh para rasul. Jika kita membaca di ayat yang ke-18, kita bisa melihat dengan jelas di situ dikatakan bahwa para rasul-rasul itu dimasukkan ke dalam penjara. Jika kita membayangkan usaha dari para rasul untuk memberitakan firman Tuhan, namun mereka ditangkap, dipenjara, mereka dikurung, tentu kita bisa melihat sebuah situasi yang sangat mencekam, sebuah situasi yang membuat mereka sangat merasa tertekan. Tetapi di ayat yang ke-19 dikatakan kepada kita, pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui teks kita pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ada berbagai macam cara yang tersembunyi yang mampu dilakukan Tuhan Allah untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita, menguatkan kita dari seluruh pergumulan dan tekanan hidup kita. Mungkin pembebasan itu atau pekerjaan itu tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Mungkin pembebasan dan pekerjaan Tuhan itu tidak dapat kita pahami dari akal pikiran kita. Dan mungkin saja kita sering seperti terheran-heran, tidak percaya atas pekerjaan tersebut. Namun kita ingatkan kembali bahwa Tuhan Allah tidak pernah diam ketika melihat umatnya berada dalam tekanan. Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam ketika umatnya berada dalam pergumulan. Untuk itu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apakah pergumulanku itu membuatku ragu akan pertolongan Tuhan? Apakah pergumulan atau tekanan yang kualami saat ini itu membuat diriku jauh dari Tuhan, atau bahkan tidak percaya atas pertolongannya?
Dan yang menarik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pertolongan Tuhan tidak sekedar memberikan rasa aman bagi kita, tetapi juga menuntut pada kita untuk memberitakannya. Para rasul di sini dibebaskan dari penjara, tidak untuk melarikan diri atau bersembunyi, tetapi kembali kepada pekerjaan awalnya untuk memberitakan firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menopang dan yang menyelamatkan orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita merasa kagum, ketika kita merasa terheran-heran, ketika kita merasa bersyukur atas penyertaan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan Allah dalam kehidupan kita, marilah kita ingat kembali bentuk-bentuk pekerjaan Allah tersebut dan kita beritakan kembali kepada orang-orang di sekitar kita bahwa itulah firman yang hidup, firman yang menyelamatkan, menopang, dan menolong kita semua. Sehingga kita semua bisa merasakan, sehingga kita semua bisa bersuka cita bahwa Tuhan Allah senantiasa menyelamatkan umat pilihannya dan menopang kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan bahwa meskipun kami berada dalam pergumulan, tekanan, meskipun kami berada dalam penderitaan sekalipun ya Tuhan, entah itu dalam konteks ekonomi kami, relasi kami dengan sesama anggota keluarga kami, pekerjaan kami, atau apapun itu yang Tuhan yang memberatkan kami untuk melangkah di hari ini atau di hari-hari yang akan datang. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tetap senantiasa menjaga, melindungi, dan bahkan menyelamatkan kami ya Tuhan. Itulah yang kami yakini sebagai firman yang hidup, firman yang terus-menerus bekerja dan menolong kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan ajarlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami terkagum menyadari seluruh berkat Tuhan dalam kehidupan kami mampu memberitakannya kembali kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami semua ya Tuhan dapat bersuka cita, dapat saling menghibur, saling menopang, saling menolong satu sama lain. Dan tidak ada yang satupun di antara kami yang tertinggal ataupun terjatuh di belakang kami, karena kami selalu merasakan kesetiaan dan kasih setia kebaikan Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, semua rancangan, cita-cita, harapan, pekerjaan, atau apapun itu ya Tuhan yang kami lakukan selama satu hari ini, biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.